Rasulullah SAW sampaikan sebuah hadis bahwa ala wa innal fil jasad mudghah iza shalat jasadu kullu wa iza fasada jasadu kullu. Kata Nabi SAW bahwa manusia itu ya itunya apa tuh namanya kata kuncinya kalau dia mau sehat kolbunya harus benar gitu kan. Karena kata Nabi kalau kolbunya sehat, sehatlah semua. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan apa? Semua penyakit fisiknya manusia, ya kita manusia semua di sini bermula dari penyakit yang ada di kolbunya. Itu kata kuncinya. Semua penyakit fisik pasti bermula dari penyakit yang ada di kolbunya. Penyakit kolbu ada apa? Ada apa saja banyak. Ya banyak sekali penyakit kolbu. Ada hasad, dengki, iri segala macam. Ya. Dan dia kalau bermasalah atau kolbunya bermasalah, maka fisiknya pasti kena. Dan ilmu atau hal seperti ini pun memang diteliti. Jadi orang-orang Cina itu menyebutkan bahwa 90% penyakit fisik seseorang bermula dari, kalau mereka nyebutnya faktor internalnya mereka. Faktor internal. Faktor internal itu apa? Dari emosinya mereka. Dari emosi manusia. Umat Islam kalau kita belajar hadis tadi, maka sebenarnya di sini kita belajar Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata ketika kolbu seseorang itu terasa, maka sesuatu itu atau emosinya dia, ya pikirannya dia, bahkan sikap dan tingkah laku dia pasti terjaga. Seorang guru saya pernah mencoba melakukan penelitian sederhana. Caranya gini. Jadi ada orang yang dia kondisikan untuk stafnya dia lah, gitu kan. Dia kondisikan untuk kaget. Jadi dia menyebutkan sebuah informasi ya untuk trial gitu kan yang membuat orang itu cemas dan takut luar biasa. Nah, waktu si orang yang dicoba ini lagi seperti itu, maka yang beliau kerjakan diambil darahnya. Darahnya diambil. Lalu dilihatlah indikator-indikator yang ada pada darahnya dan semuanya turun saat kondisinya sedang cemas. Ya sedang takut tadi dilihat, bahkan ada satu faktor atau ada satu bagian dari darahnya itu yang disebut dengan makrofa itu hilang kata beliau. Sedangkan makrofa itu perannya apa? Untuk memakan sel kanker. Itu saking dahsyatnya emosi gitu kan. Emosi seseorang bisa berakibat ke fisiknya dia. Ya, bahkan yang luar biasa emosi yang ditimbulkan dari hati yang tidak baik pun bisa berefek kepada orang lain, disebut dengan penyakit ain. Ya, penyakit ain itu salah satunya yang luar biasa. Itu muncul dari emosi yang tidak baik, kolbu yang tidak sehat. Ya. Nah, makanya ketika dia coba diperbaiki sama beliau, disampaikan bahwa itu tadi cuma trial doang gitu-gitu. Nah, akhirnya dicek lagi, diambil darahnya dan semua indikator darahnya normal semua kembali. Hanya sepersekian lama, jadi nggak butuh waktu berjam-jam gitu kan. Masya Allah. Maka hati-hati dengan hati. Oh, ya, hati-hati dengan hati. Hati kita ini cepat banget berubah. Ya, yang terbaik apa? Yang terbaik terkondisikan. Dan kalau hati sudah baik, iman sudah baik, maka imannya menjadi juru bicaranya dalam segala hal. Imannya menjadi juru bicara dalam segala hal. Ada seorang sahabat namanya Abdullah. Abdullah ini ketika suatu hari disebutkan dalam sebuah kisah, anaknya meninggal, mati. Lalu sampaikan pada dia, Abdullah anakmu mati, dia lagi makan. Kemudian waktu disampaikan anak yang meninggal tadi, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia bilang. Kata dia begitu. Lalu habis itu dia ngapain? Makan lagi. Yang ngasih berita kan sebel. Ya tolong direspon sedikit gitu kan. Udah dikasih tahu anaknya mati, cuek. Kesannya dia cuek gitu kan. Terus akhirnya dia sampaikan lagi ke Abdullah tadi, ya Abdullah anakmu tuh mati dibunuh orang. Kata dia gitu. Lalu Abdullah tadi katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Terus akhirnya orangnya tanya, nih ente ini kok begini-gini amat sih gitu loh. Tolonglah agak sedikit reaktif gitu kan. Kalau zaman sekarang kan gitu kan. Kan banyak orang kan reaktif gitu kan. Terus akhirnya dia bilang apa? Dia akhirnya menghentikan makannya, dia bilang gini, kami, dia bilang, adalah kaum yang meyakini bahwa suatu takdir tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, dia bilang. Anakku itu mati, sudah takdir Allah, dia bilang. Apa yang saya hadapi sekarang, makanan, ya selesai, aku selesaikan sekarang. Selesai ini aku selesaikan, aku akan kuburkan jenazah anakku. Ya. Jadi nanti kalau Anda mobilnya, motornya ketabrak orang, apa yang harus Anda kerjakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat siapa yang nabrak.
Saya pernah begitu. Alhamdulillah mencoba menelusuri, meneladani pola-pola orang-orang zaman dulu. Saya pernah di tol, lagi naik mobil gitu kan. Kemudian ditabrak mobil saya dari belakang. Yang nabrak pun mobil pick up seperti itulah. Mungkin ngantuk atau apapun, saya lihat. Waktu saya lihat sekian belakang, apa yang saya kerjakan? Boro-boro berhenti, saya langsung kebut. Kenapa saya kebut? Kalau saya berhenti, panjang macet kan, bikin susah orang kan gitu loh. Saya pergi langsung, dan ya mungkin bapak yang itu kan kaget, ini yang nabrak siapa, yang kabur siapa gitu loh. Akhirnya Masya Allah saya pergi, dan ya mau diapain lagi, mau ngarepin dia ganti mobil kita nggak bisa juga. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya hati kita akhirnya gara-gara begitu marah-marah, habis lagi emosi, habis lagi tenaga gitu loh. Banyak orang kadang-kadang begitu ya. Begitu seperti apa? Baru saja lampu merah jadi berubah jadi hijau di lampu merah gitu kan, apa yang dikerjakan? Klakson. Sabarlah bentar, dak juga orang baca Al-Baqarah di lampu merah kan. Tunggulah sebentar gitu loh. Orang masukin gigi kayak apa, kayak sabar, itu kan tanda penyakit ya itu. Penyakit Pak Bu. Makanya kalau teman-teman yang keluar negeri itu kan jarang lihat orang klakson. Jadi klakson tuh di Indonesia dijadikan apa? Sarana melampiaskan. Melampiaskan apa? Perasaan gitu kan. Tantin. Efeknya apa? Ada sebuah tulisan pernah saya baca, 2 menit seseorang itu marah, 5 jam ke depan imunitas dia turun. Ngeri kan? Makanya kata Nabi apa? La taqdab, kata Nabi kan, jangan marah, anteng aja. Ya, ada orang ngomongin kita, gibah kita, fitnah kita. Bahkan Imam Hasan Al-Basri disebutkan sumber, ada orang tiap hari ngumpatin dia. Apa yang dikerjakan? Dia ambil satu kurma yang bagus luar biasa, dikasih sama orang tadi, terima kasih ya, jazakallah khair. Ya, kita begini kan nggak lepas ya dari fitnah. Jadi nanti kalau udah kayak begitu, kalau udah anteng kayak begitu Pak Bu, Masya Allah indah banget hidup. Terus saja ngomongin orang, terus saja fitnahin kami, terus saja fitnah gibah saya, gibah mungkin kita semua gitu, ada yang fitnah, ada gibah terus. Nah, nanti di depan Allah saya akan minta pahala hajinya, sholatnya, puasa saya akan minta semua. Itu dahsyatnya pahala yang Allah kasih gitu kan. Dan itu muncul gara-gara apa? Gara-gara hasad, penyakit hati. Ya, maka salah satu caranya bagaimana membuat sebelum kita bahas fisik nanti ya, bagaimana cara menjadikan hati kita itu terkondisikan terus menerus ya, jangan jauh-jauh dari Allah gitu teman sekalian, jangan jauh-jauh dari kebaikan ya, biarkan hati kita terus dibikin dibikin tergetar terus dengan Allah, tergetar terus dengan kitab-kitabnya, dengan ayat-ayatnya seperti itu ya. Maka caranya gimana? Kalau saya pribadi salah satu polanya saya adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya saya. Dan teman-teman bisa praktekkan ini juga gitu. Jadi handphone kita itu isinya nanti nggak ada lagi kecuali Al-Quran dan kajian, itu aja. Ya, kalau nanti Anda lagi jogging gitu kan, lagi jogging, yang didengerin apa? Al-Quran. Ya, pokoknya ngapa-ngapain Al-Quran, nggak ada yang lain. Lagi butuh katakanlah misalkan butuh disentuh hatinya gitu kan, maka dengerin kan sekarang banyak tuh kori mungkin di center Quran yang baca Quran yang suaranya tuh bikin heart touching gitu, bikin kita tuh terjungkil balik gitu kan, dengerin itu banyak sekarang ya. Supaya apa? Kalau udah kayak begitu nanti hati kita tuh akan lembut banget. Nanti hubungan nanti dengan makanan apa? Insya Allah nanti kita bahas ya, tapi itu dikendalikan. Jadi mulai sekarang bener, jadi kalau pengen ngomong sesuatu yang gak bermanfaat gak usah ngomong. Kata Nabi kan gitu kan, kalau katakan yang baik atau diem. Ya, Rasul mengajarkan, jadi semua yang dibutuhkan kita hidup di dunia ini sudah diajarkan dengan sangat detail oleh Nabi SAW. Ya, Nabi pernah marah nggak? Nggak pernah marah. Kalau marahnya beliau hanya kalau urusan agama dilanggar, udah gitu doang. Waktu beliau di Taif dilempari, apakah beliau marah? Nggak marah. Beliau justru malah takut. Takutnya apa? Ya Allah, engkau ridho nggak dengan aku sekarang? Kalau engkau ridho, meskipun aku dilempar sekarang, aku ikhlas gitu kan. Tapi gak pernah marah. Makanya wajah seseorang itu, muka kita ini Bapak Ibu sekalian, cerminan 2 hal. Wajah kita cerminan 2 hal. Cerminan pertama, cerminan hatinya dia. Cerminan kedua, cerminan isi perut. Ya.
Hati nggak usah dibahas. Jadi kalau teman-teman lihat ya orang-orang soleh gitu kan, syekh segala macam, ustadz-ustadz yang luar biasa kebaikannya itu ngelihat udah seneng gitu kan. Ya. Ada orang yang kita ngelihat wajahnya tuh pengen muntah. Ada kayak begitu. Kenapa? Hatinya nggak sehat gitu loh. Ngelihat itu kayak, pengen gue bikin tempe penyet apa gitu loh. Ya. Maka kata kuncinya adalah hati, benerin hatinya. Dan Al-Quran memberikan kepada kita caranya. Itu sebabnya Al-Quran itu obat, Bapak sekalian. Ya, apapun penyakitnya, obati dengan Al-Quran. Ya, apapun penyakitnya, obati dengan Al-Quran. Sebagaimana dokter yang memberikan obat atau mungkin herbalis yang memberikan herbal gitu ya. Maka Al-Quran juga sama. Ya. Ketika Al-Quran belum memberikan tanda-tanda kesembuhan hati seseorang, maka level up the dose, naikin dosisnya. Level up maksudnya, kalau cuma baca 1 halaman nggak cukup, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz segala macam. Saat itulah dia akan merasakan kharru sujada wa buki, dia akan tersungkur, bersujud dan menangis. Kalau udah kayak begitu, indah banget hidup. Kita udah nggak ngerasa lagi masalah-masalah hidup itu. Serah engkau dia Allah gitu kan. Itu baru bisa kita dapat kalau apa? Kalau kita dekat dengan Al-Quran. Maka berkomitmenlah, kalau bangsa ini, umat ini mau besar, maka dekatlah dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya. Bagaimana pola-pola yang tadi saya katakan, handphone, TV, di rumah, mobil juga, nggak ada isi lain. Ya, kecuali Al-Quran. Ya, dan kajian-kajian ilmu. Karena dulu apa? Sahabat-sahabat yang terkenal, maksudnya kesolehan mereka dengan ilmu mereka, gak ada juga Nabi SAW mengajarkan mereka tentang ilmu perang secara detail, gak mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu berkaitan dengan ekonomi secara detail, tapi Al-Quran mengajarkan mereka dengan hikmah. Ya, makanya Al-Quran memberikan nada. Ya, Al-Quran itu punya nada. Nadanya itu yang saya sempat diskusi dengan seorang teman, itu bisa mempengaruhi hati kita. Ya, kalau Anda mendengarkan Al-Quran dengan nada yang enak, yang indah, kayaknya itu kurang gitu loh. Kan begitu kan? Dan itulah kita di situ kita akan merasakan kenikmatannya mendengarkan atau membaca Al-Quran. Ya, seperti itu.